Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada segmen yang terakhir dan mudah-mudahan ini menggugah kita untuk senantiasa bersemangat beramal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengartikan bertakwa semampunya dengan minimalis gitu saja, tapi bagaimana kita berusaha untuk maksimal di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau tadi banyak menggambarkan tentang harta nih Ustadz ya. Saya teringat Rasulullah pernah mengatakan harta itu jangan ada di sini Ustadz ya, tapi ada di sini gitu ya. Dalam artian ya keluarkan dari tangan kita gitu ya Ustadz ya. Nah, kalau bicara tentang harta ini semua manusia pasti kecenderungannya adalah ingin memiliki dan merasa hidup selamanya. Bahkan ada lagi yang mengatakan ini harta saya yang dapetin, nggak ada pihak lain yang turut campur gitu, sehingga penguasaannya itu luar biasa gitu. Nah, bagaimana Ustaz dalam pandangan Islam? Ya, di dalam Al-Quran kan digambarkan ya tipe-tipe karakter ya orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa diri, seperti Qarun misalnya. Yang mana Qarun ini memiliki kekayaan yang berlimpah, ya, luar biasa, tetapi kemudian dia mengklaim bahwa itu tidak ada faktor karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua kekayaan yang ada pada saya itu hakikatnya adalah hasil daripada jerih payah saya, hasil daripada ilmu yang ada pada saya. Ya, sehingga dia mengingkari ya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Maka apa yang terjadi ketika Qarun ya merasa dirinya super power, memiliki kekayaan yang tidak terbatas ya, yang kunci-kunci perbendaharaannya saja sampai digotong. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya, digotong oleh orang-orang yang kekar gitu ya. Itu kuncinya aja, belum hartanya. Belum hartanya. Gitu, ya. Luar biasa. Ini apa jawaban balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah. Kami langsung ya benamkan ya Qarun wa bidarihi, termasuk dengan hartanya, semua perbendaharaan hartanya, al-ardo, kami benamkan ke dalam dasar bumi. Dan tidak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus menjadi ibrah pelajaran buat kita semua ya, agar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di zaman Nabi juga kan pernah terjadi itu kepada sahabat yang namanya siapa? Sa'labah ya. Dia tadinya miskin, lalu minta didoain untuk jadi orang kaya. Begitu kaya dia lupa ya. Nabi doakan dia punya kambing terus berkembang, masya Allah, sampai lupa sholat, nggak bisa berjamaah, entar terus. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibalikin lagi miskin lagi. Jangan sampai ya, seperti itu ya. Ketika tidak diterima oleh Nabi SAW, dia mau zakat pun udah nggak diterima. Ya. Nah, jangan sampai ini menjadi semua kisah-kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah ini menjadi ibrah buat kita semuanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa sifat-sifat seperti itu ya terjadi pada setiap manusia gitu Ustaz ya. Makanya banyak sekali hal-hal yang memang sudah terjadi di zaman Rasulullah. Kemudian juga kaedah ini dari ayat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, itu harus kita fungsikan dalam semua level ya kehidupan kita ya. Kita dari rakyat yang paling rendah ya, semua kan dituntut bertakwa. Dari yang menengah dituntut juga untuk bertakwa. Yang elit, yang memiliki kekayaan yang luar biasa juga dituntut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada pemimpin dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling tinggi, puncak juga dia harus bertakwa kepada Allah. Artinya dalam menyusun kebijakan-kebijakan ya, aturan-aturan, perundang-undangan, dia harus mendahulukan sensitivitas ya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai dia bikin aturan-aturan yang menjebak rakyatnya, yang tidak berpihak kepada rakyat kecil,
ya jauh dari nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bagian dari fattaqullah mastata'tum. Dalam pengelolaan negara, dalam pengelolaan keluarga, dalam pengelolaan masyarakat, ini harus kita mengikut sertakan ya takwa kepada Allah ini sebagai bagian dari solusi untuk memecahkan masalah-masalah umat ini. Ya, dan banyak sekali tentu dalil-dalil yang lainnya yang mendorong kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada gitu ya, Ustaz. Ya, kan ada hadisnya kalau tidak salah ya, apa tentang wattaqullah, ya bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, gitu Ustaz ya. Ada hadisnya. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Itu salah satu contoh dari Nabi SAW. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan kalau melakukan kekeliruan, kesalahan, maka segera ikuti dengan kebaikan. Bicara lagi tentang bertakwa sesuai dengan kemampuan, artinya semaksimal mungkin bisa kita lakukan gitu Ustaz. Kalau kita contohkan dalam keluarga, ketika kepala rumah tangga harus menafkahi keluarga, lalu kemudian biasanya kan terjadi nih Ustaz, terjadi cekcoknya dalam rumah tangga antara suami dan istri. Istri pengennya suami menghasilkan sekian, lalu suami hanya bisa memberikan sekian. Ini bagaimana menyelesaikan supaya suami juga tetap harus punya semangat semaksimal mungkin gitu Ustaz. Jadi bukan pasrah saya adanya segini gitu, gimana Ustaz? Iya. Jadi Mas, kalau di dalam rumah tangga itu memang masing-masing harus saling mengerti ya, memahami dan sudah mengenal ya. Kalau mau menikah itu kan biasanya sudah tahu bahwa pekerjaan suami itu ini, calon suaminya itu pekerjaannya seperti ini, konsekuensinya apa, itu kan harus sudah difikirkan, dipertimbangkan masak-masak gitu. Sebab itu sifat qanaah ini harus ada. Jadi menerima apa adanya, tetapi sekaligus diiringi dengan ikhtiar terus menerus untuk bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga ini. Nah, istri pun tidak hanya bisa meminta, menuntut, tetapi juga dia harus memberikan jalan keluar juga, memberikan masukan, solusi, usulan-usulan bagaimana ini bisa bekerja sama ya antara suami istri ini untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Itu bagian dari fattaqullah juga mastata'tum. Ya. Baik, Ustadz, ketika bicara tentang bertakwa kepada Allah ini tentu sangat luas sekali ya wilayahnya. Namun keterbatasan waktu kita, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim dan sahabat TV mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian dialog kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya ya untuk lebih meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.